Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syahmin, NIM 18 TMIA 299, berasal dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro dari kelas 2A. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari logaritma. Tapi sebelum saya lanjut, saya ingin minta maaf kepada Bapak karena suara di sini itu sangat bising, suara kendaraan itu sangat bising atau ribut. Jadi saya minta maaf sebelumnya. Oke, kita lanjut saja ke materi logaritma ini. Nah, logaritma itu adalah operasi matematika atau inverse yang merupakan kebalikan dari perpangkatan. Nah, di sini logaritma juga memiliki sejarah. Ditinjau dari asal-usul kata-katanya, kata logaritma mempunyai sejarah yang agak aneh. Orang hanya menemukan kata algorisme yang berarti proses perhitungan dengan angka Arab. Nah, penemuan dari logaritma ini adalah seorang ahli matematika dari Uzbekistan yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa. Selain logaritma memiliki sejarah, logaritma juga memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifatnya itu ada, logaritma itu memiliki 10 sifat. Nah, sifat yang pertama itu sifat logaritma dari perkalian. Nah, ini merupakan hasil perkalian dari dua logaritma lain yang nilai keduanya numerus atau merupakan faktor dari nilai numerus awal. Nah, adapun yang sifat yang kedua itu adalah perkalian logaritma. Perkalian logaritma ini merupakan logaritma baru dengan nilai bilangan pokok. Bilangan pokok sama dengan logaritma. Nah, yang ketiga, sifat logaritma dari pembagian, yaitu merupakan hasil pengurangan dari dua logaritma lain yang nilai kedua numerusnya merupakan pecahan atau pembagian dari nilai numerus awal. Nah, yang keempat yaitu sifat logaritma berbanding terbalik. Nah, suatu logaritma berbanding terbalik dengan logaritma lain yang memiliki nilai bilangan pokok dan numerusnya sama, numerusnya saling bertukaran. Yang kelima, logaritma berlawanan tanda. Nah, logaritma berlawanan tanda ini dengan logaritma yang memiliki tanda, yaitu suatu logaritma berlawanan tanda dengan logaritma yang memiliki numerusnya merupakan pecahan terbalik dari nilai numerus logaritma awal. Yang keenam, suatu logaritma dari perpangkatan. Suatu logaritma dengan nilai numerusnya merupakan suatu eksponen dapat dijadikan logaritma baru dengan mengeluarkan pangkatnya menjadi bilangan pengalih. Nah, yang ketujuh, perpangkatan bilangan pokok logaritma. Suatu logaritma dengan nilai bilangan pokoknya merupakan suatu eksponen atau pangkat yang dapat dijadikan logaritma baru dengan mengeluarkan pangkatnya menjadi bilangan pembagi. Nah, dan yang kedelapan, bilangan pokok logaritma sebanding dengan pangkatan numerusnya. Nah, ini itu merupakan suatu eksponen atau pangkat dari nilai bilangan pokoknya memiliki hasil yang sama dengan nilai proses numerus tersebut. Nah, dan yang kesembilan itu adalah perpangkatan logaritma ini memiliki suatu bilangan yang memiliki pangkat berbentuk logaritma. Hasil perpangkatannya adalah nilai numerus dari logaritma tersebut. Dan yang ke-10 yaitu mengubah basis logaritma. Nah, suatu logaritma dapat dipecah menjadi perbandingan dua logaritma. Rumus dari logaritma ini yaitu adalah A pangkat C sama dengan B. Nah, logaritmanya A logaritma B
B sama dengan C. Nah, keterangannya itu A sama dengan nilai A ini adalah basis, dan B bilangan dari bilangan dia logaritma, dan C ini adalah hasil dari logaritma. Nah, adapun juga kegunaan dari bilangan logaritma ini adalah yaitu sering digunakan untuk memecahkan persamaan yang pangkatnya tidak turunannya mudah dicari, dan karena itu logaritma sering digunakan sebagai solusi dari integral dalam persamaan B pangkat n sama dengan x, dan B dapat dicari dengan pengakaran, n dengan logaritma, dan x dengan fungsi eksponensial. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang mengenai logaritma ini, dan bila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syahmin, NIM 18 TMIA 299 kelas 2A, berasal dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai luas, keliling, dan volume. Oke, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai luas. Luas adalah besar area atau wilayah daerah tertentu. Nah, oke, selain dari pengertian dari luas ini, luas juga memiliki rumus. Tapi setiap bentuk itu memiliki rumus-rumus yang berbeda dari luas ini. Nah, seperti semisal bentuk segitiga. Nah, itu dia memiliki rumus 0,5 kali A kali tinggi. Keterangannya itu seperti ini. A adalah alas dan T adalah tinggi. Oke, bentuk bujur sangkar. Nah, rumus bujur sangkar ini berbeda dari rumus segitiga yang tadi, yaitu S kali S. S kali S ini untuk mencari luas dari bentuk bujur sangkar ini. Nah, keterangan dari S ini adalah sisi. Untuk mencari luas bujur sangkar, kita rumusnya itu sisi kali sisi. Oke, untuk mencari luas belah ketupat yaitu 0,5 dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Yaitu bentuk layang-layang. Nah, rumus untuk mencari luas bentuk layang-layang ini yaitu 0,5 dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Rumus layang-layang ini memiliki rumus yang sama dengan belah ketupat, yaitu 0,5 dikali diagonal 1 kali diagonal 2. Mencari luas lingkaran. Rumusnya yaitu Pi dikali R dikali R. Nah, keterangannya Pi ini memiliki angka yang telah ditentukan, yaitu 3,14 atau 22/7. Nah, sedangkan R ini adalah jari-jari. Nah, itulah pembahasan dari luas. Nah, sekarang kita melangkah ke pembahasan keliling. Oke, keliling juga memiliki pengertian. Nah, pengertiannya itu adalah jumlah sisi pada bangun 2 dimensi. Nah, oke, kita langsung ke penjelasan volume. Nah, volume atau isi atau biasa juga disebut dengan kapasitas, nah, itu adalah penghitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Nah, itulah dimaksud dengan volume. Sedangkan objeknya itu bisa berupa benda yang beraturan ataupun benda yang tidak beraturan. Benda yang dimaksud dengan benda yang beraturan itu seperti kubus, bola, silinder, dan kerucut. Ya, itulah yang masuk di kategori benda yang beraturan. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi tentang luas, keliling, dan volume. Semoga video saya bermanfaat dan tersampaikan dengan baik. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syahmin, NIM 18 TMIA 299, kelas 2A, berasal dari jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pelajaran matematika mengenai volume bangun ruang. Oke. Nah, setiap bangun ruang ini memiliki rumus setiap masing-masing benda atau bentuk. Namun pada intinya rumus pada bangun ruang ini adalah luas alas dikali tinggi. Bangunan yang sama sisinya atau memiliki bentuk yang sama atau memiliki bentuk yang sebangun, maka umumnya rumus volumenya sangatlah mudah. Nah, seperti misalnya balok dan kubus. Untuk beberapa bangun seperti limas dan kerucut, sebenarnya pun itu sangat mudah dicari. Dicari beberapa volume. Sebenarnya pun sangat mudah dicari beberapa volumenya, asalkan mengerti seperti apa rumusnya. Nah, saat ini mencari tahu apa saja rumus dari bangun ruang sangatlah mudah. Berbagai macam sumber bisa digunakan. Misal dari buku rumus matematika, buku pelajaran matematika yang memiliki bab yang mempelajari bangun ruang. Nah, rumus volume bangun ruang matematika seperti saya jelaskan yang tadi, masing-masing bangun ruang memiliki rumus sendiri, alias rumus yang berbeda-beda. Nah, yang pertama itu bangun ruang bentuk balok. Balok ini juga memiliki, untuk mencari volume balok ini, itu rumusnya yaitu B dikali L dikali T atau panjang dikali lebar dikali tinggi. Bentuk ruang yang kedua yaitu adalah kubus. Secara garis besar tidak ada pembedaan dari kedua bangun ruang ini untuk mencari rumus volumenya. Keduanya sama-sama menggunakan rumus luas alas dikali tinggi. Itulah perbedaan yang mencolok dari bangun ruang balok dengan bangun ruang kubus. Adapun bangun ruang yang ketiga yaitu prisma tegak segitiga. Untuk mencari volume dari bangun ruang prisma tegak segitiga ini yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi segitiga atau tinggi prisma. Nah, adapun yang terakhir yaitu bangun ruang tabung. Nah, volume tabung juga dapat diketahui dengan mudah, yaitu luas alas dikali tinggi pada alas tabung yang merupakan bentuk bangun datar lingkaran, maka menggunakan rumus Pi kali R pangkat 2, sehingga untuk rumus volume tabung menjadi Pi R pangkat 2 dikali tinggi tabung. Nah, oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai pelajaran matematika ini tentang volume bangun ruang. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syahmin, NIM 18 TMIA 299, dari kelas 2A, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pelajaran matematika mengenai pengukuran sudut. Nah, adapun dari pengertian sudut ini adalah bangun ruang yang terjadi kedua sinar garis memiliki pangkal yang sama. Nah, adapun juga pengertian dari pengukuran sudut ini yaitu, adapun pengertian dari pengukuran sudut ini adalah membandingkan sudut yang akan diukur dengan sudut
sudut pembanding sebuah sudut. Sebuah sudut ini juga pun dapat ditempatkan pada sudut yang lain untuk memperoleh bahwa orang pertama lebih kecil. Nah, sama atau lebih besar dari sudut yang kedua. Nah, adapun penjelasan berbeda dari sudut ini, yaitu daerah yang dibatasi oleh dua sinar atau garis lurus. Contoh seperti garis siku-siku 90 derajat. Nah, tanda menyatakan besarnya sudut yang dimaksud. Sudut ini terdiri dari beberapa jenis, antara lain sudut 0 derajat, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut lurus, dan adapun juga sudut tumpul. Nah, yang dikatakan sudut 0 derajat itu ketika kaki-kakinya berempit dengan jarak putar 0 derajat. Nah, adapun yang dimaksud dengan sudut lancip itu ketika suatu sudut yang dibangun oleh perputaran yang kurang dari 1/4 lingkaran. Nah, adapun sudut ketiga yaitu sudut siku-siku. Yang dimaksud dengan sudut siku-siku itu seperti suatu sudut yang dibangun oleh perputaran sebesar 1/4 lingkaran atau 90 derajat. Nah, sudut lurus itu ketika suatu sudut yang dibangun oleh perputaran setengah lingkaran. Nah, adapun yang terakhir yaitu sudut tumpul. Apabila suatu sudut yang dibangun oleh perputaran di antara 1/4 lingkaran, berarti itu yang dimaksud dengan sudut tumpul. Adapun pengertian dari pengukuran ini yaitu suatu kegiatan yang membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Nah, adapun beberapa alat ukur yang digunakan untuk mengukur sudut yaitu pengukuran jenis yang hasilnya ditentukan atau disesuaikan dengan standar penggunaan busur-busur derajat dan satuan derajat. Ini dimaksud dengan mengukur dengan busur derajat. Nah, mungkin sekian penjelasan materi tentang pengukur sudut ini. Nah, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syahmin, NIM 18 TMIA 299 dari kelas 2A jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro. Pada kali ini saya akan menjelaskan pelajaran matematika mengenai teori geometri dan segitiga. Yang pertama itu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan geometri. Nah, geometri adalah cabang ilmu tertua di pelajaran atau di dalam matematika. Nah, yang merupakan studi tentang geometris. Nah, mempelajari geometri menyediakan banyak keterampilan dasar dan membantu untuk membangun kemampuan berpikir logika. Nah, geometri ini juga memungkinkan kita untuk memahami ruang dalam sebuah kehidupan nyata, yang membantu siswa dalam memahami konsep yang baik dan berhubungan formula yang berbeda dan luas, panjang dan volume dalam seni, arsitektur, teknik, olahraga, servis tanah, dan maupun juga astronomis. Nah, maka dari itu geometris ini sangat penting dalam kehidupan nyata. Dan geometris pun juga memiliki pengertian, yaitu merupakan cabang penting dan paling tertua di pelajaran matematika ini, yang melibatkan studi luas, volume, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Nah,
Nah, adapun beberapa topik dasar dalam geometri yaitu yang pertama bentuk atau angles, yang kedua parallel lines, dan yang ketiga travel salis. Nah, lanjut. Nah, adapun juga yang termaksud dari grafis geometri ini yaitu lines. Nah, yaitu lines. Nah, pengertiannya yaitu sebuah garis lurus yang sama panjang yang sama diperpanjang antara titiknya. Memiliki panjang tapi tidak memiliki lebar. Ada berbagai jenis adapun juga berbagai jenis seperti garis lurus, garis sejajar, dan garis tegak lurus. Adapun rumus-rumus bentuk geometri dasar ini, seperti bentuk bangun datar segitiga. Untuk mencari geografisnya yaitu 1/2 dikali B atau dasar kali H atau tinggi lurus, tinggi segitiga ini. Nah, adapun materi yang kedua yaitu segitiga. Segitiga ini merupakan sebuah bangun datar yang jumlah sudutnya sebesar 180 derajat serta dibentuk dengan cara menghubungkan 3 buah titik yang tidak segaris dalam satu bidang. Adapun juga beberapa jenis segitiga, diantaranya yaitu 1. Segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki ini yaitu merupakan segitiga di mana ketiga sisinya memiliki panjang yang sama atau sama panjangnya. Nah, yang kedua yaitu segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ini merupakan segitiga yang memiliki 2 sudut yang sama serta 2 buah sisi yang sama. Dan adapun yang ketiga yaitu segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini merupakan segitiga yang mana salah satu dari sudutnya sebesar 90 derajat. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi geometri dan segitiga. Dan semoga bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syahmin, NIM 18 TMIA 299, berasal dari kelas 2A Teknik Manufaktur Industri Agro. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan pelajaran matematika mengenai pengantar trigonometri. Nah, oke. Adapun penjelasan dari trigonometri ini yaitu sebuah cabang matematika yang panjang dan sudut segitiga. Nah, bidang ini muncul di masa Helenistik pada abad ke-3 sebelum Masehi. Dari penggunaan geometri untuk mempelajari astronomi. Nah, jika salah satu sudut 90 derajat dan sudut lainnya tidak diketahui, dengan demikian sudut ketiga dapat ditemukan karena 3 sudut segitiga bila dijumlahkan menjadi 180 derajat. Karena itu dua sudut bisa dijumlahkan menjadi 90 derajat. Nah, ada banyak aplikasi trigonometri terutama adalah teknik trigulasi yang digunakan dalam astronomi untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat, dalam geografis untuk menghitung antara titik tertentu. Nah, adapun juga penggunaan trigonometri ini yaitu digunakan untuk mendeskripsikan suatu fungsi. Penggunaan trigonometri dapat ditemukan dalam permasalahan yang melibatkan manipulasi aljabar atau analitis. Akan menentukan kesamaan trigonometri ini dan penyelesaian persamaan trigonometri
Pada blok ini hanya akan membahas bentuk materi trigonometri. Nah, permasalahan yang dapat dimodelkan menjadi permasalahan menentukan panjang, sisi, dan besar sudut suatu segitiga dapat diselesaikan dengan trigonometri sebagai berikut: menentukan tinggi, menentukan lembut, menentukan lebar, serta menentukan panjang dari bentuk segitiga ini. Nah, adapun juga untuk mencari persamaan trigonometri, yaitu sin X dikali sama dengan sin X sin X, maka X sama dengan A ditambah Q 360 derajat atau X 180 dikurang X. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi trigonometri ini merupakan suatu proses matematis untuk menentukan turunan suatu fungsi trigonometri atau tingkat perubahan terkait dengan suatu variabelnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai materi persamaan trigonometri. Mengenai pengantar trigonometri ini. Dan semoga bermanfaat, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syahmin, NIM 18 TMIA 299, berasal dari kelas 2A Teknik Manufaktur Industrial Group. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan pelajaran matematika mengenai materi persamaan linier. Oke, persamaan sederhana. Nah, persamaan sederhana itu terbagi beberapa faktor atau jenis. Nah, seperti ini persamaan linier dan variabel. Nah, persamaan linier dan variabel ini adalah pasangan dari dua nilai kurba X atau Y yang akurat dengan bentuk umumnya yang mempunyai pasangan berurut X0 dan Y0. Bentuk umum dari sistem persamaan linier dan variabel ini adalah seperti AX sama dengan DY sama dengan P. Nah, CX sama dengan DY dan sama dengan A. Ini adalah contoh sistem persamaan linier dan variabel sebagai berikut: 3X tambah 2Y sama dengan 10. 9X dikurang 7Y sama dengan 43. Dan untuk mencari himpunannya, yaitu seperti X, Y, dan 4 sampai 1. Penyelesaian setiap metode sistem persamaan linier dan variabel ini mempunyai beberapa metode. Yang pertama itu metode grafik. Nah, metode grafik adalah menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatkan himpunan penyelesaian. Nah, dari persamaan dua garis tersebut saling sejajar, maka himpunan penyelesaian adalah himpunan kosong. Nah, yang kedua adalah metode eliminasi dengan penyamaan. Nah, dalam variabel X dan Y kita membuat suatu persamaan yang tidak lagi mendukung
mengandung nilai X, yang tidak mengandung lagi nilai X-nya, maka dikatakan bahwa X telah dieliminasikan dengan penyamaan langkah strateginya. Nah, adapun langkah strateginya yaitu dengan mencari nilai X dari kedua persamaan yang diberikan nilai Y seolah-olah dianggap sebagai sebagai bilangan yang diketahui. Nah, adapun metode yang ketiga yaitu metode eliminasi dengan substitusi. Oke, selanjutnya persamaan pangkat sederhana. Nah, jika terdapat suatu persamaan pangkat sederhana A pangkat F dalam kurung X itu berarti sama dengan A. Nah, di mana R yang tidak sama dengan 0, maka untuk menyelesaikannya harus disamakan ruas kiri dengan ruas kanannya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi tentang persamaan sederhana ini, dan semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.